Shalom, puji Tuhan. Mari kita langsung saja, karena pembahasan hari ini cukup banyak dan cukup berat. Mari kita langsung saja buka Alkitab kita melanjutkan seri firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 3, ayat 16 sampai 22, dan dilanjutkan pasal 4, ayat 1 sampai 6. Ya, hari ini tidak ada pengumuman. Jadi kita langsung saja membahas dan kita baca Alkitab kita. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya, mari kita mau bergantian membaca ayat-ayat ini. Nanti saya terlebih dahulu, lalu saudara yang membaca. Kita bergantian ya, tidak melihat genap atau ganjil, tapi kita bergantian. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bersama-sama, segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Amin. Saudara dikasih Tuhan, judul firman Tuhan minggu ini, pagi ini adalah menghadapi ketidakadilan hidup. Sang pengkhotbah dia sudah mencari banyak hal, dia mencari makna hidup, dia mencari kesenangan, dia mencari kontrol, dan akhirnya dia menyadari bahwa memang dia tidak bisa mengontrol hidup ini. Ada hal-hal di luar kendali yang terjadi, mikrah namanya. Lalu minggu kemarin kita belajar bahwa ada hal-hal yang dia juga tidak bisa kendalikan, yaitu tentang waktu. Nah, hari ini pengkhotbah akhirnya setelah dia mencari-cari dan dia memahami bahwa dia tidak bisa mengontrol hidupnya, dia tidak bisa mengontrol waktu, lalu dia melihat dan mengamati satu topik dalam dunia ini, yaitu ketidakadilan. Minggu lalu, saya dan komunitas homeschooling di mana kami berada, Karis tidak disekolahkan ya, jadi dia di homeschooling dan kami punya komunitas. Kami membahas satu film yang baru aja rilis. Film ini judulnya adalah Pesta Babi. Ini adalah film dokumenter yang menyoroti perjuangan masyarakat Papua Selatan dan mereka harus memasang 1.800 salib merah, makanya kan ada salibnya ya. Salah. Nih, jadi mereka memasang salib-salib merah untuk melindungi
tanah mereka. Jadi mereka berharap orang-orang itu tidak masuk ke daerah mereka pada saat mereka melihat salib, kurang lebih seperti itu pemahamannya. Tapi yang terjadi bagaimanapun tanah tempat mereka tinggal tetap dirampas secara paksa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan sakit saat melihat atau menonton film ini. Dan kalau kita mengamati, rasanya tidak adil sekali, bukan? Orang-orang ini sudah tinggal, mereka sudah menempati tanah mereka, tapi ada orang yang datang lalu merampas tanah mereka. Bukankah ini adalah ketidakadilan? Dan bukankah kalau kita melihat, rasanya kita melihat berbagai ketidakadilan terjadi di dunia ini di sekitar kita. Yang lemah tertindas, yang rentan dilecehkan. Baru-baru ini ada berita yang sangat viral di mana ada seorang tokoh agama yang melecehkan puluhan, 50 wanita. Ya, karena mereka orang-orang yang rentan. Bukankah ini ketidakadilan? Yang tulus dimanfaatkan, yang tidak berdaya semakin dieksploitasi. Dan ternyata kondisi ini tidak hanya terjadi di masa kita hidup. Kondisi ini bahkan sudah terjadi dari ribuan tahun lalu, di mana seorang yang sangat bijak yang kita kenal sebagai sang pengkhotbah, dia merasakan hal yang sama. Dan mari kita pelajari apa yang sudah pengkhotbah teliti dan simpulkan. Ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan melihat adanya ketidakadilan hukum. Boleh satu orang baca ayat 16 saja. Dari pengkhotbah pasal 3, ayat yang ke-16 saja. Ya, pengkhotbah menyebutkan bahwa dia mengamati, dia melihat di tempat pengadilan, di situ terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, dalam bahasa aslinya adalah di tempat kebenaran, di situ pun terdapat ketidakbenaran, ketidakadilan. Ini diulang 2 kali, artinya apa? Pengkhotbah berusaha mencari keadilan di tempat yang seharusnya ada, di tempat yang seharusnya kebenaran ditegakkan, tetapi tidak ada keadilan di dalamnya. Bukankah kita sering mendengar berita di negara plus 62 ini bahwa percuma kita lapor kepada para penegak hukum, justru kita akan kehilangan lebih besar lagi. Makanya ada ungkapan melapor hilang kambing, hilang sapi. Oh, belum tahu ya. Itu adalah pameo atau ungkapan sindiran karena melihat realita, kita lapor ada hilang kambing, tapi disuruh bayar. Kita disuruh mengeluarkan biaya dan bahkan kita kehilangan lebih besar lagi. Kalau kita dirampok di jalan, kita lari ke polisi atau pengadilan. Tapi kalau polisi atau pengadilannya yang merampok kita mau lari kemana? Dan ini adalah realita yang pahit yang diamati oleh pengkhotbah. Dan ternyata tidak hanya di dunia tempat kita tinggal sekarang, ternyata sudah dari ribuan tahun yang lalu. Bukankah ini yang membuat kita sering stres? Karena kita berharap bahwa dunia ini harusnya ideal. Harusnya kalau yang salah itu dihukum, kalau yang benar itu dibela. Tapi realita yang dinyatakan oleh pengkhotbah, bahkan hukum pun yang seharusnya membawa keadilan tidak adil. Karena dunia kita memang sudah patah karena dosa. Dunia kita sudah rusak karena dosa. Seberapa rusak? Sangat rusak sampai kita sebenarnya kalau mau jujur dalam diri kita juga tidak benar-benar menginginkan keadilan. Bukankah kalau kita mau merenung,
Kita kepengen keadilan, tapi buat orang lain. Kalau buat saya, jangan. Contohnya pada saat menyetir mobil atau menyetir kendaraan. Waktu kita nyetir mobil, lagi santai, tenang-tenang, tiba-tiba ada yang sut. Apa perasaan saudara? Jengkel, marah. Kita langsung mikir, iki wong kok saenake dhewe ning dalan, gitu kan? Tapi coba kalau kita yang buru-buru, kita yang terus ada orang marah-marah sama kita bilangnya apa sama mereka? Kose, aku ki kesusu mbok yo, di ngerteni to yo, gitu kan? Iya atau iya? Atau saya saja, makanya ini kan mobilio ini mobil saya. Atau saya saja, saudara. Pada saat kita nyetir, kita melihat orang tuh, kita tuh kepengennya tuh dia mendapat keadilan. Delok kono ya, engko ning nggone kono ben kecelakaan. Loh. Lihat aja nanti bakalan kena tilang. Kita mengharap keadilan buat orang lain, tapi kita mengharap kasih karunia buat diri kita sendiri. Dan ini yang membuktikan begitu rusaknya dunia kita. Maka dari itu pada saat pengkhotbah mencari keadilan bahkan di tempat pengadilan, bahkan di tempat kebenaran, ya enggak ada. Lawang kita semua sebenarnya adalah orang-orang yang tidak adil. Seringkali waktu kita bersalah, kita minta belas kasihan. Kita ingin orang lain ngerti, ya aku tuh memang kesusu kok ini meh telat di ngapura yo ngono. Tapi kalau orang lain yang kesusu, orang lain yang wah, kita jengkel. Kita saat orang lain yang bersalah, kita menuntut keadilan. Dan tahukah Bapak Ibu, di situ kita sedang berlaku tidak adil. Dan inilah yang ditemukan oleh pengkhotbah. Pengkhotbah melihat bahwa tidak ada satu orang pun yang adil. Lalu apa yang terjadi? Seperti lagu tadi, apakah masih ada pengharapan? Karena rasanya semuanya orang sudah tidak adil, dan kalau kita jujur pada diri kita sendiri, kita pun tidak adil. Kalau kita punya anak mungkin lebih dari satu, mungkin kita bisa melihat bahwa ternyata pun ada ketidakadilan yang kita lakukan. Atau kalaupun anak saya satu contohnya, kadang-kala saya juga tidak bersikap adil. Contohnya adalah Karis makan gak boleh pakai handphone, gak boleh lihat nonton. Tapi pada saat saya makan, kadang-kala saya masih lihat nonton handphone. Itu ketidakadilan. Dan ini yang kita alami semuanya. Lalu kalau begitu, apa ada harapan? Di ayat 17, sang pengkhotbah saat melihat kekacauan di ayat 16, pengkhotbah mengalihkan pandangannya ke langit dan dia menulis demikian. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Ayat ini menjelaskan memang hukum manusia itu tumpul. Dan kita harus mengakui itu. Kita mau pergi ke berbagai negara, puji Tuhan ada beberapa negara yang cukup taat hukum, tapi di tempat itu pun kita tetap akan melihat ketidakadilan dalam berbagai hal. Karena itulah menunjukkan dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, menunjukkan bahwa setiap manusia ini sudah rusak. Tetapi ayat 17 menjadi sebuah jangkar buat kita, karena ketika hukum manusia tumpul, iman kita tidak boleh tumpul. Kenapa? Karena di sini dikatakan Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Di sini kita melihat ternyata di dalam segala ketidakadilan di dunia ini, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak buta. Amin, saudara. Kita yakin adanya penghakiman ilahi yang daripada Tuhan.
Tapi seringkali kita akan muncul pertanyaan, kapan? Yang membuat kita frustrasi itu bukan karena Tuhan tidak adil. Saya percaya kita semua yakin bahwa Tuhan itu adil. Tapi kapan Tuhan, kapan orang yang memfitnah saya itu mendapat keadilan? Kapan orang yang bersalah kepada saya itu mendapat keadilan itu kapan Tuhan? Apa nunggu mati dulu? Ya jangan Tuhan, kan gitu. Kita secara pemahaman kita tahu Tuhan adil, tetapi kita seringkali ingin mempercepat keadilan Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan itu tiba. Orang jahat terus jadi makmur, orang miskin dan tulus tertindas. Bahkan seorang yang namanya Asaf dalam Mazmur pasal 73, dia juga merasa gelisah dengan ketidakadilan yang terjadi di dunia. Dia melihat orang jahat kok malah gemuk-gemuk, makmur-makmur, kaya-kaya. Tapi orang yang takut sama Tuhan malah justru susah, menderita. Asaf juga bergumul di dalam permasalahan yang sama dengan pengkhotbah. Tetapi kalau kita mengingat khotbah minggu lalu, kita belajar Tuhan membuat segala sesuatu pada waktunya. Seperti pemazmur dan pengkhotbah, kita juga dipanggil untuk sabar mempercayai Tuhan dan waktunya Tuhan. Dalam Mazmur 73, di dalam bagian-bagian tengah Mazmur, Asaf akhirnya menulis di dalam Mazmurnya, ternyata orang-orang yang fasik itu, kemakmuran orang fasik, orang-orang jahat yang kelihatannya baik-baik saja hidupnya, mereka itu ibaratnya berdiri di lantai yang licin. Tinggal tunggu waktunya, mereka pasti akan tergelincir. Tapi memang kita tidak tahu kapan waktunya. Itulah kenapa di ayat 1 sampai ayat 15 sebelumnya pengkhotbah menuliskan tentang waktu. Karena kita tidak tahu kapan penghakiman Tuhan itu datang buat setiap orang. Bisa pada saat kita masih hidup, bisa pada saat nanti kita akan meninggal. Kalau itu sudah pasti. Tetapi kapanpun itu terjadi, firman Tuhan ingin menjelaskan bahwa Tuhan tidak tertidur dalam melihat ketidakadilan di dalam hidup ini. Amin, saudara. Dan oleh karena itu kita perlu punya iman dan percaya untuk membiarkan Tuhan yang bertindak. Itulah kenapa di dalam perjanjian baru Paulus menulis, kita tidak boleh membalas orang yang berbuat jahat kepada kita, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Kenapa demikian? Karena di ayat 18, satu orang boleh tolong bacakan dengan cepat. Karena kalau kita ingin membalas, perhatikan ayat 18. Iya, tahukah saudara dan saya, ketika Allah belum menyatakan keadilannya, ini adalah sebuah ujian untuk memurnikan kita. Dikatakan di ayat 18, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah, wah ini kok keras sekali ya, kasar sekali. Maksudnya apa? Di dalam masa penantian keadilan Tuhan, seringkali kalau boleh jujur, ada godaan di dalam hati kita untuk bersikap apa? Bersikap sama seperti orang fasik. Lah orang itu aja menyuap, berhasil. Orang itu aja bohong, sukses. Lah aku jujur, uripku malah ngerkoso. Sudahlah, aku ya tak bohong aja.
Ini adalah godaan yang dialami oleh setiap manusia. Tetapi Pengkhotbah pasal 3 ayat 18 ini sedang mengatakan bahwa ketika Allah belum menyatakan keadilannya, itu bentuk ujian untuk memurnikan kita. Tujuannya untuk melihat apakah kita tetap percaya, apakah kita tetap bermoral, apakah kita tetap taat kepada kebenaran Allah, atau kita justru menjadi sama seperti orang jahat yang bertindak sembarangan dan digambarkan oleh Alkitab seperti binatang. Dari sini kita melihat bahwa Alkitab dengan keras menyatakan orang yang tidak adil itu sama seperti binatang. Tanpa adanya rasa keadilan, tanpa adanya rasa moralitas, tanpa ada kebenaran Tuhan, manusia itu tidak ada bedanya dengan binatang. Di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat 21, Pengkhotbah menjelaskan, manusia dan binatang sama-sama bernafas, sama-sama dari debu. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 2, Tuhan menciptakan binatang juga dari debu. Dan sama-sama akan mati, kembali menjadi debu. Yang membedakan manusia dengan binatang apa sih? Roh Tuhan, kebenaran Tuhan, moralitas yang Tuhan berikan, keadilan yang seharusnya kita tegakkan. Kita kan tidak akan marah saat melihat harimau memangsa rusa. Kenapa? Ya karena memang itu binatang. Tapi kalau manusia memangsa manusia lainnya, kita harusnya marah, saudara. Karena itu tidak seharusnya terjadi kepada manusia. Tetapi itulah yang kita lihat bukan hari-hari ini. Dan saya harap tidak ada di antara kita yang melakukannya. Kalau kita ke kebun binatang, lihat monyet lagi kawin, kita kan nggak bilang, "Hus, jangan di sini, malu." Kan enggak, ya udah itu binatang. Tapi nyatanya manusia juga melakukan hal yang sama dengan binatang. Jadi, jika moralitas, keadilan, dan kebenaran Tuhan dibuang dari hidup manusia, maka hidup manusia menjadi tidak berarti, sia-sia, dan hanya seperti binatang. Melalui ketidakadilan, Tuhan ingin menunjukkan bahwa tanpa Dia, manusia itu gak ada bedanya sama binatang. Fana, sementara. Oleh karena itu kita butuh juru selamat. Amin, saudara. Jadi, kita melihat adanya ketidakadilan hukum dan itu terjadi karena kita pun sebenarnya tidak pernah adil. Tetapi kita belajar untuk kita percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang tertinggi, ada penghakiman ilahi. Tapi kita tidak bisa menentukan kapan Tuhan akan mengadili. Kita percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan yang kedua, di saat kita tidak melihat keadilan Tuhan, maukah kita untuk tetap berintegritas? Maukah kita untuk tetap pegang kebenaran Tuhan? Supaya kita tidak sama seperti binatang. Itu yang pertama. Terjadi ketidakadilan hukum. Lalu yang kedua, di pasal 4 ayat 1-3, tolong satu orang bantu saya bacakan ayat 1 saja. Pengkhotbah pasal 4 ayat 1, kita akan melihat ketidakadilan yang kedua, yaitu ketidakadilan sosial. Pasal 4 ayat 1, tolong satu orang bantu saya bacakan. Pengkhotbah pasal 4. Amin. Sila kelima Pancasila negara kita sangat indah. Dikatakan? Bagus. PPKI-nya berarti bagus. Ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan inilah kerinduan setiap manusia.
Tapi pengkhotbah dengan jujur berkata, ini tidak akan bisa terjadi. Pengkhotbah tadinya melihat di tempat pengadilan, di tempat kebenaran, ternyata tidak ada hukum. Dia beralih ke jalanan, dia melihat penindasan yang lebih kasar lagi. Pengkhotbah melihat air mata orang-orang yang ditindas. Pengkhotbah tidak hanya melihat peristiwanya, pengkhotbah tidak hanya melihat data atau statistik, tapi dia melihat air mata. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan soal jiwa yang hancur karena penindasan. Jiwa yang hancur karena ketidakadilan sosial. Pengkhotbah memberikan empati yang dalam saat melihat manusia yang lemah tertindas. Baru-baru ini ada teman cerita, dia pulang dari Sumba dan dia melihat ternyata di Sumba masih ada yang namanya perbudakan. Di sana ada 3 level manusia. Ada raja, ada orang biasa, dan ada atta. Atta itu adalah hamba. Dan orang yang sudah menjadi hamba, ini tidak hanya menghamba sendiri, seluruh keturunannya sampai anak cucunya, dia juga harus menjadi hamba. Dan tidak hanya hamba, kalau tuannya mati, dan dia belum mati, dia juga akan dikubur hidup-hidup. Dan ini terjadi di negara kita, Indonesia. Yang lemah, mereka yang gak punya kekuatan, mereka yang gak punya posisi, mereka tertindas, mereka gak bisa melawan. Yang rentan dilecehkan, mereka diperlakukan bukan sebagai manusia, tetapi sebagai barang, sebagai objek. Punya pembantu dimarah-marahi, dimaki-maki. Perempuan-perempuan dilecehkan. Tapi tidak hanya perempuan sekarang, laki-laki juga sekarang banyak dilecehkan. Dan yang lebih menyakitkan, pengkhotbah melihat di kalimat yang berikutnya, tidak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Pengkhotbah mencatat bahwa pihak penindas ada kekuasaan, sementara di pihak korban mereka sendirian. Dan bukankah itu kita lihat di negara kita? Di kasus Mei 1998, dosen saya langsung menangani perempuan-perempuan etnis Tionghoa yang diperkosa dan mengalami guncangan psikologis yang berat. Tetapi apa yang terjadi? Penguasa mengatakan bahwa pemerkosaan massal dalam tragedi kerusuhan Mei 98 hanyalah rumor dan menyebutkan tidak ada bukti yang konklusif. Saudara harusnya marah melihat hal ini. Terjadi ketidakadilan sosial, terjadi sebuah penindasan, dan yang menindas adalah orang yang berkuasa. Yang korban dibiarkan sendirian, tidak ada yang menghibur mereka. Dan ini adalah realita yang terjadi di dunia. Tidak hanya di negara kita, di semuanya pun ada. Bahkan mungkin di tempat pekerjaan kita ada yang tertindas. Di rumah kita mungkin ada ketidakadilan sosial. Lalu bagaimana respon kita? Pengkhotbah mengatakan di ayat 2 dan di ayat 3, oleh sebab itu aku menganggap orang-orang yang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada. Pengkhotbah mengatakan ini, dalam bahasa lain itu pengkhotbah sedang ingin berkata lebih baik mati atau lebih baik tidak pernah dilahirkan daripada melihat ketidakadilan sosial yang terjadi di dunia ini. Pengkhotbah bahkan sampai berkata bahwa lebih beruntung orang yang sudah mati.
Ini bukan berarti bahwa pengkhotbah sedang mengajak untuk bunuh diri, bukan. Tapi ini adalah bahasa puisi, ini adalah bahasa ratapan, saudara. Saking sedihnya, saking marahnya, tetapi inilah yang terjadi di dalam dunia, ketidakadilan sosial. Pengkhotbah sedang mengungkapkan betapa hancurnya dunia ini akibat eksploitasi. Dan ia ingin mengatakan bahwa kadang-kadang hidup di dunia yang sangat kejam ini terasa lebih berat daripada kematian itu sendiri. Dan ini adalah ungkapan kejujuran betapa beratnya beban yang dirasakan manusia, terutama jika dia sendirian, jika dia tidak ada yang menghibur. Maka dari itu, apa respon kita saat melihat ketidakadilan sosial? Yang pertama, jika itu adalah saudara, jangan pendam penderitaan saudara sendirian. Mungkin saudara merasa dimanfaatkan oleh teman sendiri, mungkin saudara merasa dilecehkan di tempat pekerjaan. Saudara menangis sendirian di kamar. Berdoalah. Curhatlah sama Tuhan, nyatakanlah segala bebanmu kepada Tuhan. Tuhan gak minta kita berpura-pura bahagia kok. Itu bukan iman yang sejati, itu adalah topeng. Tuhan bahkan menghitung setiap air mata. Ditampung dalam kirbatnya Tuhan, amin saudara. Dan tidak hanya kita bagi kepada Tuhan, kita juga bisa bagi kepada orang-orang yang kita percaya. Kepada orang-orang yang berdoa untuk saudara. Dan itulah fungsinya gereja. Dosen saya namanya Pak Julianto Simanjuntak, dia berkata begini dalam bukunya, bagikanlah penderitaan Anda, maka penderitaan Anda akan berkurang. Bagikanlah kebahagiaan Anda, maka kebahagiaan Anda akan bertambah berlipat ganda. Kita nggak harus berpura-pura kuat, karena memang kita diciptakan oleh Tuhan tidak untuk sendirian. Dalam khotbah-pengkhotbah yang akan datang, kita akan melihat bahwa berdua lebih baik daripada sendiri. Ini nyambung, saudara. Jadi kalau itu saudara yang mengalami ketidakadilan sosial, jangan pendam sendirian. Tapi kalau itu bukan saudara, dan saudara melihat ada sesama yang mengalami ketidakadilan sosial, mari kita menjadi penghibur buat mereka. Mungkin Tuhan sengaja mengizinkan kita melihat ketidakadilan sosial untuk kita bisa menjadi garam dan terang buat mereka. Amin, saudara. Mungkin Tuhan menempatkan kita di dekat orang yang sedang menangis supaya dia juga merasakan kasih Tuhan yang kita sudah rasakan terlebih dahulu. Maka Henry Nouwen, seorang pengkhotbah, pendeta sekaligus konselor, dia berkata begini, menjadi penghibur itu berarti apa sih? Berdiri di samping mereka yang menangis. Bukan untuk menghapus air mata mereka dengan segala penjelasan, dengan segala janji-janji. Tidak, menjadi penghibur adalah berjalan bersama orang yang sedang menangis. Karena kadangkala kita nggak bisa menghilangkan air mata. Contoh, kalau saudara kehilangan anak saudara karena meninggal, bagaimana saudara bisa menghapus air mata itu? Bagaimana saudara bisa menjelaskan, oh ya Tuhan lebih sayang sama orang itu. Lah berarti Tuhan gak sayang dong sama saya orang tuanya, kan gitu. Udah gak, makanya kalau orang sedang meninggal berduka gak usah banyak ngomong saudara. Hadir saja, mendampingi saja. Oh, ini adalah rencana Tuhan yang terindah. Lah, anakku mati kok rencana Tuhan. Pada masa sedang kritis seperti itu, udah gak usah terlalu banyak ngomong. Dampingi, peluk, hadir. Memberitahu mereka bahwa mereka gak sendirian melewati lembah kekelaman ini. Amin, saudara. Karena kadangkala kita juga tidak bisa menjelaskan penderitaan yang dialami oleh seseorang. Bagaimana saudara menjelaskan perempuan-perempuan yang diperkosa sedang dia tidak tahu apa-apa?
Kita hanya bisa mendampingi, menolong apa yang kita bisa lakukan. Tapi kita jangan diam saja dan jangan menjauhi, karena itu jauh akan lebih menyakiti. Pengkhotbah tadi berkata, tidak ada yang menghibur mereka. Dan kesendirian itu sangat berbahaya. Berapa banyak orang bunuh diri karena dia sendirian. Tapi berapa banyak orang yang tidak jadi bunuh diri karena tiba-tiba di WA-nya, "Hai, kamu lagi apa? Ada yang kamu bisa ceritakan?" Dan banyak yang menulis, "Aku tidak jadi bunuh diri karena ternyata ada orang yang mengasihiku." Jadi, pengkhotbah menjelaskan ada ketidakadilan hukum yang terjadi di dunia, ada ketidakadilan sosial yang terjadi di dunia. Dan ini semua karena dosa yang sudah begitu merusak. Dan pengkhotbah juga melihat ketidakadilan bukan hanya masalah sistem hukum, bukan hanya masalah sistem sosial, tetapi apa? Mari kita lihat poin yang terakhir di ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Baca ayat 4 saja dulu. Tolong bantu saya, Pengkhotbah pasal 4 ayat 4. Amin. Sebenarnya di bagian yang ketiga kita akan melihat bagaimana kita memutus akar ketidakadilan. Pengkhotbah menyoroti, kenapa sih terjadi ketidakadilan hukum? Kenapa terjadi ketidakadilan sosial? Kenapa orang itu tega menindas sesamanya? Ayat 4 memberikan jawabannya. Dikatakan bahwa aku melihat segala jeripayah dan segala kecakapan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ternyata pengkhotbah melihat masalah ketidakadilan itu bukan tentang sistem hukum, tentu itu harus diperbaiki. Bukan tentang sistem sosial, tentu itu harus diperbaiki. Tetapi akar dari ketidakadilan itu apa? Adalah hati manusia yang tidak pernah merasa puas. Ketidakadilan sering muncul karena seseorang iri. Kata iri itu artinya dia ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Iri juga berarti aku ingin lebih tinggi daripada orang lain. Jadi orang yang ingin lebih kaya, lebih berkuasa, lebih hebat, lebih nomor satu, lebih daripada segalanya, daripada orang lain, berpotensi untuk melakukan ketidakadilan. Sama seperti ilustrasi yang saya gambarkan di sini. Ada seorang yang dia berusaha naik tangga dengan usaha dia, tapi ada yang iri, dia potong tangganya. Bukankah itu ketidakadilan? Makanya ada banyak orang, berjuang, belajar, punya skill, tapi waktu daftar yang diterima adalah orang yang punya orang dalam. Bukankah itu ketidakadilan? Karena aku ingin lebih dari orang lain. Lihat tetangga beli motor baru, tiba-tiba kita jadi tidak tenang kerjanya. Kita jadi nggak nyaman. Gimana ya? Ya sudah, aku akan ya. Dan akhirnya melakukan ketidakadilan. Kita jadi merusak misalnya rencana anak kita lah dan lain sebagainya. Ini dampaknya sangat banyak, saudara. Itulah poin dari ketidakadilan. Kenapa ketidakadilan terjadi? Karena hati yang tidak pernah puas. Dan kalau motivasi kita adalah supaya tidak kalah dari tetangga, supaya tidak kalah dari teman kita, seringkali kita akan menginjak seseorang. Seringkali kita akan mengabaikan hak orang lain, dan Alkitab berkata, itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Artinya apa? Kita tidak akan pernah puas.
Kalaupun kita bisa menindas seseorang dan mendapatkan sesuatu, kita tidak akan pernah puas. Kita akan menindas lagi yang lain. Kita akan melakukan ketidakadilan lagi. Dan kita tidak akan pernah merasa puas. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dan pengkhotbah menyajikan dua respon manusia yang sama-sama salah dalam meresponi dunia yang keras dan tidak adil. Di ayat 5, pengkhotbah mengatakan, orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Jadi waktu seseorang melihat ketidakadilan hukum, ketidakadilan sosial, dia bisa menjadi si bodoh. Si bodoh adalah tipe orang yang, udahlah, wong ya paling yang lolos ya orang dalam, ya paling yang dipilih ya orang itu, ya sudahlah, aku tak nyerah aja. Aku tak melipat tangannya, tapi apa dikatakan memakan dagingnya sendiri. Artinya dia menghancurkan hidupnya sendiri. Dia melihat ketidakadilan lalu dia bersikap apatis, dia bersikap skeptis. Dia merasa ya sudahlah percuma melakukan ini. Percuma. Akhirnya dia malas, dia tidak mau berusaha, dia tidak mau berjuang. Dan akhirnya menghancurkan hidupnya sendiri. Bisa hancur secara ekonomi, bisa hancur secara kesehatan. Ya sudahlah, ngapain aku kerja? Lah wong yang dapat dipilih itu aja. Yang nanti sudahlah aku tak di rumah aja. Loh, itu namanya si bodoh. Itu namanya memakan dagingnya sendiri. Tapi juga ada ekstrim yang kedua di ayat 6a. Segenggam ketenangan ayat 6b. Lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Di tipe yang kedua, pada saat melihat dunia yang dengan penuh ketidakadilan, dia menjadi orang yang ambisius. Dia memilih untuk bekerja mati-matian, bekerja secara over, ambisius. Dia melakukan 2 genggam jerih payah. Dia sikut kanan, sikut kiri. Dia tumpuk harta sebanyak mungkin. Karena dunia ini tidak adil. Aku akan berjuang, gitu kan. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk aku bisa lebih di atas. Si ambisius. Tapi dia punya segalanya. Tapi percayalah, dia tidak akan pernah punya ketenangan dalam hidup ini. Dan ini adalah orang yang berpotensi menjadi pelaku ketidakadilan. Karena obsesinya pada 2 genggam. Aku harus punya 2 genggam. Aku harus lebih, aku harus berjuang, aku harus lebih keras. Dan ini juga respon yang salah. Lalu respon yang benar apa? Di ayat 6 dan juga di ayat 22 dari pasal 3, saya akan bacakan. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bagiannya. Lalu pasal 4 ayat 6, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Maksudnya apa? Respon kita saat melihat ketidakadilan. Kita tidak menjadi bodoh yang ya udahlah, ya sudahlah, nggak ngapa-ngapain, jadi malas melipat tangan, nggak melakukan sesuatu, tidak mengupgrade diri, tidak mengimprove skill. Sudahlah. Alkitab berkata itu adalah orang yang bodoh. Tapi kita juga tidak menjadi si ambisius yang harus 2 genggam jerih payah. Aku harus lebih dan lebih. Tetapi apa respon kita melihat ketidakadilan di dunia ini? Kita menjadi bijak dengan berkata cukup. Kenapa kita bisa berkata cukup? Karena tadi di pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-22, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bagiannya. Maksudnya apa? Segenggam ketenangan.
Kata ketenangan dalam bahasa aslinya najat itu berarti puas, damai, berhenti. Artinya apa yang Tuhan izinkan menjadi bagian kita saat ini, kita nikmati dan kita berkata cukup. Amin, saudara. Seperti nyambung dengan khotbah beberapa minggu yang lalu, apa yang bisa membuat kita bisa menikmati kesenangan di dalam hidup ini adalah saat kita bisa melihat semua yang kita alami adalah pemberian tangan Tuhan. Dan itu segenggam, itu cukup buat kita. Amin, saudara. Di dunia yang memaksa kita untuk terus bersaing, di dunia yang memaksa kita untuk terus saling memangsa, mengeksploitasi, Tuhan memanggil kita untuk berkata cukup. Karena kita percaya bahwa ini pun pemberian dari Tuhan dan aku akan bergembira di dalam bagian yang Tuhan izinkan aku alami. Ini sekali lagi tidak membuat kita menjadi pasif. Ini sekali lagi tidak membuat kita, ya sudah kita nggak bekerja. Bukan, kita tetap bekerja, kita tetap lakukan bagian kita yang terbaik. Nanti pengkhotbah bahas tentang pekerjaan dan uang. Kita mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Amin, saudara. Dan ini yang membuat kita bisa merasakan tenang. Ini yang membuat kita merasa cukup. Karena jika kita puas dengan segenggam dari Tuhan, kita nggak akan punya alasan untuk menindas orang lain. Kalau kita puas dengan segenggam dari Tuhan, kita nggak akan punya alasan untuk menyuap hakim, memanfaatkan yang lemah demi keuntungan pribadi. Pilihlah segenggam ketenangan daripada berusaha lebih dari orang lain. Kalau Tuhan izinkan kita bisa lebih dari orang lain, mari kita juga syukuri dan menganggap itu pun anugerah Tuhan. Bukan karena jerih payah kita yang 2 genggam itu. Karena pada saat kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah jerih payah kita tidak akan pernah merasa tenang. Bukankah kita menyadari bahwa segala yang kita bisa lakukan itu adalah anugerah Tuhan? Kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Ketidakadilan berhenti, diputus ketika seseorang merasa cukup dengan berkat Tuhan dan berhenti mengeksploitasi orang lain demi ambisi pribadinya. Yang terakhir, tapi bagaimana kita bisa tenang dalam dunia yang berisik ini? Bagaimana kita bisa cukup dalam dunia yang keras dan sangat demanding ini dan kejam ini? Mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Bukankah Yesus adalah korban ketidakadilan yang paling utama? Dia tidak mengalami kesalahan, dia tidak lakukan kesalahan, tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Dia tulus tapi dia dimanfaatkan oleh muridnya sendiri, Yudas. Dia dilecehkan, dia ditelanjangi, dia dipermalukan, bahkan dia disalibkan tanpa ada yang membela. Dia merasakan air mata setiap orang yang mengalami ketidakadilan. Dia tahu rasanya. Dia adalah korban dari ketidakadilan. Dan dia juga adalah penghibur, di mana pengkhotbah melihat tidak ada yang menghibur orang yang mengalami ketidakadilan sosial. Tidak ada yang menghibur orang yang tertindas. Yesus berkata, aku memberikan kepadamu Roh Kudus sang penghibur. Dan dia sendiri adalah penghibur. Di dalam kitab Yohanes dia berkata, aku akan mengirimkan sang penghibur yang lain. Karena dia adalah sang penghibur dan dia mengirimkan Roh Kudus sang penghibur yang lain. Yesus korban ketidakadilan. Yesus adalah penghibur yang sejati. Dan Yesus adalah kepastian
kepastian akan keadilan ilahi. Dia bangkit dan kebangkitannya membuktikan bahwa manusia tidak hanya berakhir dengan debu seperti binatang. Ada keadilan, ada kehidupan kekal bagi setiap kita yang mengasihi dan ditebus olehnya. Amin, saudara. Dan di kerajaannya nanti tidak akan ada penindasan, tidak akan ada ketimpangan, tidak akan ada ketidakadilan. Dan inilah yang menjadi kerinduan dalam setiap hati kita. Sehingga pada saat kita melihat Kristus, kita bisa mengalami ketenangan di tengah dunia yang tidak adil ini. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan dan mempersiapkan diri untuk mengambil perjamuan kudus, mari buat kita yang mengalami penindasan, maukah saudara menyerahkan keadilan kepada Tuhan? Maukah saudara menyerahkan hak untuk membalas kepada Tuhan? Bagi kita yang tergoda untuk lebih, tergoda untuk bersaing, maukah kita berhenti untuk mengejar angin dan mendapat ketenangan di dalam Kristus? Dan bagi kita gereja Tuhan, gereja adalah tempat penghiburan buat mereka yang mengalami ketidakadilan. Gereja adalah gambaran untuk menunjukkan belas kasih kepada mereka yang terluka. Dan nanti gereja akan disempurnakan. Gereja tidak sempurna, tapi nanti kita akan disempurnakan pada waktunya Yesus Kristus, Sang Raja, Sang Hakim, untuk memulihkan segala sesuatunya menjadi baru. Dan disitulah kita bisa mendapatkan ketenangan menghadapi ketidakadilan dalam hidup ini. Mari kita mau datang di dalam doa untuk menerima perjamuan kudus. Bapa di surga, kami menyadari bahwa kami hidup di dunia yang sudah rusak. Kami melihat ketidakadilan, baik itu secara hukum maupun secara sosial. Dan kalau kami boleh jujur di hadapan-Mu Tuhan, kami juga tidak adil seringkali. Kami seringkali tidak adil kepada anak kami seringkali tidak adil kepada pasangan kami. Bahkan seringkali kami tidak adil dalam diri kami sendiri. Tuhan, ampuni kami. Tolong kami untuk memiliki respon yang benar. Karena kami melihat Engkau Yesus Kristus. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau tidak bersalah. Tapi Engkau menjadi korban ketidakadilan dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Tapi meskipun begitu, Engkau diam, Engkau tenang. Karena Engkau tahu waktu yang tepat. Engkau tahu bahwa segala sesuatunya akan ditegakkan. Tolong kami untuk memiliki ketenangan yang demikian, Tuhan. Tolong kami untuk bisa bekerja di tengah ketidakadilan. Tolong kami untuk berusaha di tengah mungkin segala persaingan yang tidak sehat. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah salah di dalam memberikan kebutuhan dan segenggam ketenangan buat setiap kami. Biarlah kami bisa berusaha dan berjuang dengan ketenangan yang daripada Tuhan. Memahami bahwa tangan-Mu lah yang memberkati kami. Tangan-Mu lah yang menyediakan setiap kebutuhan kami. Sehingga kami tidak perlu iri, kami tidak perlu ingin lebih daripada orang lain. Dan kami bisa berkata cukup, kami bersyukur dan menikmati pemberian daripada Tuhan. Terima kasih. Kami sebentar akan mengingat karya penebusan-Mu di kayu salib melalui perjamuan kudus. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami, supaya kami mengingat dan meresapi anugerah yang Kau berikan. Betapa Engkau baik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kiranya Engkau memberkati gereja-Mu lewat perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.